Selamat pagi, perkenalkan saya Natasha Odelia dengan NIM 2021 031033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah lapang mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 dengan judul Capaian dan Permasalahan Perkembangan Remaja, Dewasa, dan Lansia. Yang pertama adalah remaja. Apa sih remaja itu? Remaja menurut Harlock adalah suatu periode transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa awal dan mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja menurut Harlock dibagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama ada remaja awal, usia 12-15 tahun, yang kedua remaja pertengahan, usia 15-18 tahun, dan yang terakhir adalah remaja akhir, usia 18-21 tahun. Identitas remaja subjek. Di sini saya memilih subjek bernama Afifa, berusia 13 tahun, jenis kelamin perempuan, dan pekerjaan sebagai pelajar. Temuan pada setiap aspek. Aspek fisik. Tinggi badan subjek 148 cm, berat badannya 40 kg. Riwayat penyakit yang dimiliki subjek adalah MAH. Kemudian ada aspek kognitif. Riwayat pendidikannya SD Negeri Njeta 4 Sragen. Saat ini subjek kelas 8 di SMP Negeri 2 Karangmalang. Prestasi yang dimiliki subjek adalah mengikuti lomba IPA tingkat Kecamatan Sidoarjo. SD mendapat peringkat 1 dan 2, SMP masuk 5 besar di kelas. Lalu keterampilan yang dimiliki oleh subjek adalah melipat kertas origami. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial emosional. Organisasi yang diikuti oleh subjek adalah pramuka, keaktifan berorganisasi aktif, kepuasan diri yang dimiliki subjek yaitu subjek puas karena sudah membanggakan orang tua melalui prestasi akademik yang didapat. Kemudian subjek mendapat hadiah sepeda lewat prestasi akademik yang didapat oleh subjek. Lalu aspek kebahagiaan. Saat ini subjek merasa bahagia karena subjek bisa dekat dengan keluarga. Keluarga subjek selalu mensupport. Kesimpulan, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Harlock, subjek termasuk ke dalam tahap perkembangan remaja awal karena subjek berusia 13 tahun sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teori tersebut, bahwa remaja awal berada pada usia 12-15 tahun, di mana dalam tahap ini subjek sedang beradaptasi atau mengenali lingkungan sekitarnya seperti apa. Emosi yang dimiliki masih belum stabil, masih dalam pencarian jati diri, mengenali passionnya, butuh support dari orang tua. Namun subjek sudah memiliki well-being yang baik karena support yang baik pula dari orang tuanya. Selanjutnya, tahap perkembangan dewasa. Menurut Maslow, orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya, yakni dengan mengenali potensi dalam dirinya dan telah menerima dirinya sendiri. Harlock membagi dewasa menjadi 3. Yang pertama ada masa dewasa awal, pada tahap usia 21-40 tahun. Masa ini penuh dengan masalah, ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode ketergantungan, perubahan nilai-nilai kreativitas, dan penyesuaian diri pada hidup yang baru. Yang kedua ada masa dewasa madya, pada tahap usia 40-60 tahun, merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya untuk memasuki masa periode baru. Selanjutnya ada masa dewasa lanjut pada tahap usia 60 tahun sampai meninggal. Periode menutup diri dalam rentang kehidupan seseorang ditandai dengan menurunnya aspek fisik dan psikologisnya. Identitas subjek. Di sini saya memilih subjek bernama Dea, berusia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, yang merupakan seorang mahasiswa. Temuan pada setiap aspek. Aspek fisik. Tinggi badan subjek adalah 155 cm, berat badannya 55 kg. Subjek tidak memiliki riwayat penyakit.
Kemudian ada aspek kognitif. Subjek berasal dari SD Negeri Sine 1 Sragen, SMP Negeri 6 Sragen, SMA Negeri 2 Sragen. Saat ini subjek sedang mengambil semester 5 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Prestasi yang dimiliki subjek di bidang akademik, SD mendapat peringkat 15 besar, SMP mendapat peringkat 10 besar, SMA mendapat peringkat 15 besar. Keterampilan yang dimiliki subjek adalah keterampilan dalam bernyanyi, mengikuti vokal grup Hadroh Desa Bedowo yang ada di kampungnya. Temuan pada aspek selanjutnya ada aspek sosial emosional. Organisasi yang diikuti oleh subjek adalah marching band, namun subjek kurang aktif. Kepuasan diri yang dimiliki subjek merasa puas, karena menurut subjek hidup penuh lika-liku, harus tetap bersyukur. Yang kemudian selanjutnya ada aspek well-being. Subjek merasa bahagia karena ada keluarga, sahabat yang selalu mensupport apapun yang subjek lakukan dalam hal baik. Kesimpulan, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Harlock, subjek masuk ke dalam tahap masa perkembangan dewasa awal, yakni usia 21 tahun. Di mana pada tahap ini subjek akan masuk di fase belajar memahami kehidupan, banyak masalah yang dihadapi, mengejar karir, emosi yang dimiliki mulai stabil, kepuasan diri subjek cukup baik, terlihat dalam subjek berperilaku dan berkata-kata. Well-being yang dimiliki subjek juga baik, walaupun subjek jauh dari orang tuanya, subjek tetap menjalani hidupnya dengan baik, tidak nakal atau melenceng ke jalur yang tidak baik. Karena walaupun orang tuanya jauh, mereka masih saling mensupport subjek dengan berkomunikasi lewat WhatsApp setiap harinya. Yang terakhir, ada tahap perkembangan lansia. Menurut Harlock, tahap terakhir dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yakni usia lanjut dini yang berusia antara 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 tahun sampai akhir kehidupan seseorang. Identitas subjek lansia yang saya pilih bernama Tri, berusia 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, subjek tidak memiliki pekerjaan. Temuan aspek pada lansia yang pertama ada aspek fisik, tinggi badan 175 cm, berat badan 70 kg, riwayat penyakit Parkinson. Aspek kognitif, SD Negeri 15 Sragen, SMP Negeri 2 Sragen, SMK PGRI Sragen. Subjek tidak memiliki prestasi, namun subjek memiliki keterampilan yaitu mengukir pintu. Temuan selanjutnya ada aspek sosial emosional. Subjek tidak mengikuti organisasi. Kepuasan yang dimiliki subjek yaitu subjek kurang puas karena di saat muda subjek belum banyak mengasah pengalaman, tapi subjek malah sibuk bekerja sebagai sopir truk. Aspek kebahagiaan yang dimiliki subjek saat ini, subjek merasa bahagia karena subjek masih tinggal bersama dengan anak cucu di masa tua, menikmati masa tua walaupun sudah tidak bersama istrinya. Kesimpulan, perkembangan kognitif subjek belum mengalami penurunan yang drastis. Beliau masih mengingat riwayat pendidikannya, nama istri, anak, dan cucunya. Keterampilan yang beliau miliki di usia muda yaitu mengukir pintu, bekerja sebagai seorang supir truk. Beliau mengatakan tidak pandai dalam akademik, namun beliau pandai dalam bekerja untuk mencari uang. Beliau pandai dalam menangani masalah permesinan mobil atau truk di bengkel. Beliau lulusan SMK PGRI Sragen. Semasa mudanya, beliau tidak mengikuti organisasi apapun, beliau hanya fokus mencari uang dan bersekolah. Dalam hal ini dapat disimpulkan, ingatan jangka panjang beliau sangat baik. Subjek merasa belum puas dengan apa yang sudah terlewati, karena subjek merasa tidak menggunakan masa mudanya untuk mengasah banyak pengalaman. Subjek bahagia
atas keadaan sekarang, menikmati masa tuanya bersama anak dan cucunya. Sekarang beliau tinggal bersama anak keduanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.